Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Vigo dari Teknik Elektro dengan NIM 33321900031. Saya di sini akan membuat video untuk praktikum rangkaian listrik unit 8 tentang rangkaian resonansi. Pada praktikum unit 8 kali ini memiliki tujuan percobaan, yaitu 1. Mempelajari sifat rangkaian RLC, 2. Mempelajari resonansi seri dan resonansi paralel, 3. Dapat membedakan sifat resonansi seri dan resonansi paralel, 4. Dapat menghitung dan atau memperkirakan frekuensi resonansi rangkaian RLC. Langsung kita masuk ke penjelasannya. 1. Rangkaian RLC. Rangkaian RLC seri. Rangkaian seri RLC impedansi total rangkaian dapat dituliskan sebagai berikut. Z total sama dengan R plus J dikali XL min XC. Dari hubungan ini terlihat bahwa reaktans induktif dan kapasitif selalu akan saling mengurangi. Bila kedua komponen ini sama besar, maka akan saling meniadakan dan dikatakan bahwa rangkaian dalam keadaan resonansi. Demikian pula halnya pada rangkaian paralel RLC. Argumentasi soal rangkaian dapat dituliskan sebagai Y total sama dengan G plus J dikali BC dikurang BXL. Nah, yang kedua resonansi seri. Resonansi seri ini memiliki rumus saat XL sama dengan XC terjadi, maka mengingat XL sama dengan omega L dan XC 1 per omega C. Jadi dapat diperoleh omega L sama dengan 1 per omega C atau omega 0 sama dengan omega resonansi sama dengan 1 per akar LC atau F0 sama dengan 1 per 2 pi akar LC. Nah, yang ketiga adalah resonansi paralel. Dari hubungannya total sama dengan G plus J kali BC dikurang BL, terlihat bahwa pada waktu resonansi di mana BC sama dengan BL, maka Y total sama dengan G merupakan Y minimum, sehingga akan diperoleh arus total yang akan minimum. Dalam keadaan ini, rangkaian hanya bersifat resistif. Nah, ini contoh gambar dari rangkaian resonansi paralel. Ya, kita masuk ke prosedur percobaan. Yang pertama, membuat rangkaian resonansi seri. Untuk membuat rangkaian resonansi seri diperlukan komponen-komponen sebagai berikut. Nah, di sini kita menyiapkan sebuah function generator, dan kita menyiapkan resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, setelah kita disiapkan, hubungkan rangkaian tersebut. Jika sudah disusun seperti ini, nah, kita akan mengukur nilai Vs, Vr, Vl, dan Vc dan menampilkan grafik pada osiloskop. Caranya adalah menyiapkan komponen-komponen berikut. Untuk menampilkan grafik, kita siapkan osiloskop, dan untuk mengukur tegangannya kita siapkan voltmeter. Jika sudah, kita sambungkan rangkaian berikut. Jangan lupa untuk menyambungkan osiloskop. Osiloskop kita gabungkan seperti ini ya. Ini, sini, seperti ini, dan seperti ini. Nah, ya sudah, atur nilai-nilai
dari resistor sebesar 1,5 kilo ohm, induktor 27 mH, dan kapasitor sebesar 100 nanofarad. Nah, cara untuk menampilkan gelombang osiloskop adalah caranya seperti ini. Frekuensi di sini seperti yang diminta ya. Di sini kita akan memakai frekuensi dari 500 sampai 500 Hz sampai 4 kilo ohm. Nah, pada yang pertama kita menggunakan 500 kilo ohm. Nah, ini sudah diatur 500 kilo ohm. Dan ini juga sudah kita atur menjadi 4 volt. Apply. Nah, iya. Jangan lupa untuk menambahkan grounding. Ya, sudah. Nah, pause. Nah, sini ini adalah gelombang sinusoidal dari induktor, dan ini juga bisa menampilkan gelombang dari kapasitor. Nah, kita atur juga. Ya, di sini ada dua gelombang, itu dari gelombang grafik dari induktor dan grafik dari kapasitor. Nah, seperti ini. Nah, di sini memiliki puncak tegangan masing-masing ya, dan di sini ada garis berpotongan yang ini dinamakan fase. Nah, kita atur saja ininya, tegangan dari puncak-puncaknya. Nah, seperti ini. Ya, kita sudah kita mengukur tegangan dari VR dengan frekuensi yang berbeda-beda. Pertama dengan frekuensi 15 Hz menghasilkan 2,489 volt. Nah, catat pada dalam yang kedua kita mengaturkan sebesar 1000 Hz atau 1 kHz. Di sini menghasilkan 4,133 volt. Lalu selanjutnya mengatur menjadi 1,5 kHz. Menghasilkan 5,005 volt. Lalu selanjutnya rubah ke posisi 2 Hz, 2 kHz maksudnya. Kita pause. Nah, menghasilkan 5,425 volt. Lalu rubah ke 3 kHz. Menghasilkan 5,657 volt. Lalu kita rubah lagi menjadi 4 kHz. Menghasilkan 5,551 volt. Nah, jadi setiap kita rubah frekuensinya, bentuk gelombang pun juga berubah ya. Ya, itulah kurang lebih dari praktikum tentang rangkaian resonansi paralel. Kita lanjut ke resonansi seri, kita lanjut ke resonansi paralel.
Setelah gambar, rangkaian percobaannya seperti berikut. Kurang lebih sih komponennya sama, hanya perlu merubah susunannya menjadi susunan paralel. Hapus dulu gambar rangkaiannya. Nah, nah, ya. Sambungkan rangkaian tersebut seperti ini. Ya, sudah. Sambungkan grounding. Nah, seperti inilah rangkaian resonansi paralel. Nah, di sini kita akan mengukur nilai dari Vs, E, Is, Ir, Ic, dan Il. Nah, cara mengukurnya memerlukan voltmeter dan ampermeter, dan juga kita diminta untuk mencari bentuk gambar atau bentuk grafik dari osiloskopnya seperti tadi. Untuk menampilkan grafik osiloskop, sambungkan gambar seperti berikut.
Inilah gambar dari grafik pada rangkaian resonansi paralel. Selanjutnya kita mencari VR-nya. Caranya adalah seperti ini. Di sini kita tidak perlu mencari VR, VS, dan VC karena pada rangkaian paralel itu tegangannya adalah sama. Jadi ini adalah tegangan paralelnya, yaitu atau juga bisa disebut dengan VP 5,658 volt. Nah, kemudian kita akan mengukur nilai dari IR, IL, dan IC. Jangan lupa ini rubah komando AC. Kita hubung secara paralel saja langsung. Seperti ini. Nah, di sini kita akan gunakan atau mengukur, kita akan mengukur nilai IR, IL, dan IC. Caranya adalah menghubungkan rangkaian seperti berikut. Kita hubung secara seri ya, pada setiap resistor, induktor, dan kapasitor. Jangan lupa untuk merubah mode ampermeter ke mode AC. Nah, langsung di apply. Ini akan menghasilkan pada IR menghasilkan 3,7 mA, pada IL menghasilkan 8,2 mA, dan IC menghasilkan 14,4 mA. Catat pada belangko percobaannya. Nah, sekian pembuat video dari praktikum unit 8 tentang rangkaian resonansi paralel dan resonansi seri. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.